oplosan tuh sebenarnya gimana sih kalau di dunia oil and gas gitu, apa di luar negeri tuh kayak gimana sih soal processing dari minyak tuh dari pertama kali diangkat sampai masuk ke mesin mobil kita, mesin motor kita tuh kayak gimana sih, Bro? Iya. Jadi sebenarnya contoh nih minyak ya. Gelas ini minyak. Ini batunya. Oke. Kalau dalam yang konvensional, ini si minyak ini ditarik-tarik dari atas. Di stripping namanya. Nah, pertanyaannya, kalau ikatan antara minyak dengan batuan lebih kuat daripada yang narik tadi, ya kan nggak ketarik kan? Iya kan? Nah, sementara dengan teknologi kita, ini kita bikin cantik, bawa ke salon dulu. Nah, udah bikin cantik terhadap si batu ini, batunya tertarik kan? Batunya tertarik. Iya, make a friend sama batu. Nah, udah si minyaknya lepas sendiri karena dilepasin sama batu. How dare you come here? Ya. Ditantangin ya. Ditantangin. How dare you come here? Iya. Even my housemate come from your country. Gila gak sih? Gila banget ya. Iya, profesor yang bareng gue langsung menggigil dong nggak? Jadi profesor lulusan Amerika digituin kan? Waduh. Terus gimana tuh sampai dibilang waduh TKI lo aja kerja di rumah tangga gue gitu ya. Sekarang lu siapa gitu mau kan? ngajarin gue cara mompa minyak gitu ya. Oke. Bukan Amerika, bukan Cina, bukan Eropa gitu kan. Gue minta 3 sumur percobaan. Terus no gitu. Gue kaget dibilang, kenapa kok no gitu. Only one. Di tempat semua teknologi dari US, dari Europe, dari China, dari Rusia nggak berhasil gitu. Di tempat-tempat di mana, jadi di satu sumur yang teknologi lain tuh udah nggak mempan lah istilahnya. Iya. Jadi tuh sumur udah rusak. Dikasih ke kita, udah satu lubang rame-rame lah istilahnya. Gitu. Bener-bener kalau kita nggak punya resource sendiri, kita bisa krisis energi gitu ya. Krisis energi itu lebih parah dari krisis pangan. Oh banget ya. Karena orang punya makanan, tapi kalau nggak punya energi gimana mau bawa kemana-mana kan? Bener banget. Ya, kembali lagi ke diskusi taman belakang. Selamat sore, saya Koko Dilon, alumni Panguni Luhur 1998. Sudah hadir bersama kita Om Bro Wisnu Nugroho, biasa dipanggil Toa. Angkatan 88. Jadi Om Bro semua dan juga para penonton lainnya, Om Toa ini atau Bro Toa ini adalah pakar migas ya. Jadi khususnya oil and gas. Dan memang udah banyak banget pengalaman dan punya perusahaan sendiri. Nanti sebelum kita masuk sana, gue mau nanya dulu nih, kenapa sih lu dipanggil Toa, Bro? Apa sih sejarahnya kok bisa dipanggil Toa tuh apa maksudnya? Iya. Jadi asal muasal panggil Toa tuh waktu kelas 1. Nah, itu waktu ada pelajaran Pak Koco kimia. Oke, Pak Sukoco ya. Kita sapa dulu Pak Koco. Apa kabar, Pak? Pak Koco. Jadi banyak diskusi dan diskusinya itu nggak selesai gitu. Akhirnya sampai teman-teman bosan, akhirnya gue dipanggil Toa lah, kira-kira begitu. Karena ngomong mulu. Karena akhirnya harus jabanin terus kan, tanya sana, tanya sini, kira-kira gitulah. Akhirnya dipanggil Toa. Tapi emang dari dulu lu emang master kimia banget ya di situ. Ya, kimia gue bagus. Stereometri bagus ya dari PL itu ya. Oke. Sampai kayak waktu kuliah bisa perfect dapat kimia juga dasarnya dari PL gitu. Wah, luar biasa. Dulu kuliah di ITB ya. Jurusan perminyakan. Oke, waduh pantesan aja jago banget, master banget kimia gitu ya. Dan pas kuliah di ITB di TPB itu lo master banget kimianya gitu. Iya, kimia bagus sampai tingkat berikutnya masih bagus sih kimia. Oke. Cuma yang lain biasa-biasa ya, aja. Ya udah masing-masing udah punya spesialisasi masing-masing lah. Oke, tapi terus abis lulus gimana perjalanan karir lo sampai sekarang bisa punya perusahaan sendiri yang akhirnya punya ngedrill di Middle East segala macam itu di Timur Tengah. Itu kayak gimana, Bro? Iya, jadi abis lulus gua sebenarnya nggak langsung ke perminyakan ya. Oke. Ya, gua sempat gua dapat beasiswa tapi ternyata kayaknya nggak cocok sama gua. Akhirnya gua balik kemudian bareng bos gua malah sempat ngurusin renewable.
Oh gitu. Awal muasalnya, tapi renewable-nya bukan yang seperti yang sekarang dikenal ya, tapi conversion dari biomass jadi istilahnya natural oil lah kira-kira gitu. Oke. Ya, jadi kira-kira proses yang jutaan tahun kita percepat jadi dalam ukuran jam doang. Gitu. Jadi kan kalau minyak tuh kan jutaan tahun. Dari itu kan ya apa fosil lah. Fosil ya. Terus ya oke. Itu bisa dalam diproses dalam jam juga menjadi ekivalen seperti minyak lah kira-kira begitu. Oh gitu. Ya. Oke. Terus kemudian habis itu gua bos gua modalin ya kira-kira bikin company sendiri sama kebetulan ada sedikit dari kita juga keluarga. Nah, bikin pabrik tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000, iya. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu pengolahan bitumen, heavy oil. Pengolahan bitumen itu pabriknya di mana, Bos? Di Cikokol, Tangerang. Oke. Ya, kemudian dari situ, dari pengolahan bitumen kita bisa bikin bitumen yang heavy oil tadi menjadi seencer air. Akhirnya kenapa nggak kita coba di perminyakan sih? Sorry. Sebelum itu bitumen tuh apa sih, Bro? Aspal. Aspal kan? Iya. Iya. Aspal, iya. Oke. Dan itu maksudnya diproses supaya bisa menjadi ya oil yang jadi BBM nantinya gitu ya. Iya, maksudnya seperti itu kan. Awalnya untuk road construction. Oke, awalnya untuk perkerasan ya. Perkerasan jalan. Nah, terus tapi kita bisa bikin bitumen itu jadi encer kayak air gini. Nah, jadi kita bikin namanya emulsification segala macam. Nah, terus kita coba, wah kalau nggak diterapkan di injek ke sumur-sumur minyak bagus nih gitu. Diinjek supaya? Dan supaya minyaknya keluar lebih banyak. Mancing gitu ya? Mancing karena tadinya ya yang segitu kentalnya aja bisa jadi encer, gimana yang biasa-biasa aja kan gitu. Ya kira-kira dari ke situ lah akhirnya kita develop sesuatu yang knowledge dan teknologi yang berhubungan dengan subsurface. Nah, terus sekarang ini lo jadi bisa apa ya dalam tanda kutip kayak punya atau mengolah atau ngedevelop sumur-sumur minyak di luar negeri itu gimana ceritanya tuh? Iya, ya awalnya di kita dulu di Indonesia. Jadi ada satu tempat yang tadi yang pertama kali itu nggak 100% langsung berhasil, gagal dulu. Iya, oke. Walaupun kita udah ngikutin buku yang textbook yang udah ilmunya udah 100 tahun, nggak langsung berhasil. Nah, ternyata kita harus develop sesuatu knowledge yang berbeda sama sekali dengan yang ada. Nah, jadi kalau knowledge yang kita kenal di sekolahan kan tarik sama tekan, kira-kira gitulah. Apapun knowledge-nya kira-kira begitu. Nah, sekarang kita harus dengan approach yang berbeda. Kalau nggak bisa dilawan, ditemenin. Nah, itu ilmu yang menarik tuh. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi conventional knowledge di perminyakan itu selalu tekanan ya, atau tarik di stripping ya, di stripping baik itu di permukaan, di reservoir maupun di dalam sistemnya kayak gitu. Nah, ternyata di dalam yang sangat kecil itu nggak kenal ilmu itu. Jadi senangnya ilmu yang lain yaitu kalau bisa sih ada yang ditemenin gitu, make a friend, not enemy, make a friend. Nah, akhirnya kita develop knowledge yang make a friend tadi. Gitu, yang belum ada dibuat gitu, kira-kira begitu. Nah, tapi habis terus kan itu kan pertama yang tadi anggaplah lo punya teknologi baru, punya inovasi baru di sektor perminyakan itu ya. Iya, betul. Dan lo pertama coba di sumur-sumur di Indonesia. Nah, terus tiba-tiba jadi ke Middle East itu gimana ceritanya? Dan dengar dari mana dulu yang pertama kayak gitu di luar itu? Jadi setelah kita nggak berhasil tadi, terus kita pokoknya kita kontemplasi lah. Kenapa kita gagal? Terus belajar lagi. Pokoknya belajar lagi lah. Akhirnya kita ketemu ya make a friend tadi, terus dicoba di Indonesia dan berhasil banget, bagus. Lalu dicoba di lapangan kecil dan hasilnya excellent dan sangat ekonomis. Akhirnya kita di-invite masuk ke luar negeri. Di-invite? Itu di Oman. Oman ya. Di Middle East, di Oman. Itu di reservoir yang sangat sulit, yang bahkan teknologi mereka aja nggak bisa gitu. Jadi waktu gue presentasi ke sana, gitu, gue udah presentasi segala macam, langsung ada yang jawab gitu, yang nanyain gue gini, how dare you come here? Ya. Ditantangin ya? Ditantangin, how dare you come here? Yeah. Even my housemate come from your country.
Oh, gila gak sih? Gile banget deh. Iya, profesor yang bareng gue langsung menggigil dong nggak? Jadi profesor lulusan Amerika digituin kan? Waduh. Terus. Gimana tuh? Sampai dibilang, waduh, TKI lo aja kerja di rumah tangga gue gitu ya. Sekarang lo lu siapa gitu mau kan? ngajarin gue cara mompa minyak gitu ya? Oke. Bukan Amerika, bukan Cina, bukan Eropa gitu kan? Terus gimana? Akhirnya ya kita coba gitu. Oke, terus gua bilang, gua minta 3 sumur percobaan. Ya. Terus no gitu. Gua kaget, dibilang, kenapa kok no gitu. Only one. Di tempat semua teknologi dari US, dari Europe, dari China, dari Rusia nggak berhasil gitu. Di tempat-tempat di mana, jadi di satu sumur yang teknologi lain tuh udah nggak mempan lah istilahnya. Iya. Jadi tuh sumur udah rusak. Dikasih ke kita, udah satu lubang rame-rame lah istilahnya. itu kisah yang nyata itu. Itu kisah yang nyata gitu. Oke. Beneran. Oke. Terus. Terus udah begitu berhasil, begitu pertama gue injek, wah, terus dia tau nggak dia bilang gimana? Tuh kan, namanya juga housemate. Sisa. Sekarang mereka panggil gua itu Ustadz. Ustadz itu bukan guru ngaji. Di sana Ustadz itu profesor. Iya, gitu. Nah itu kisahnya begitulah. Jadi dari teknologi dari Amrik nggak mempan, Rusia, China nggak mempan, baru nih. Iya, kira-kira gitulah. Dari Indonesia. Iya, yang tadinya level housemate. Level housemate, waduh. Jadi memang mengibarkan bendera merah putih lah ya di situ. Jadi nggak terkena apa. Jadi kalau misalnya nanti di Middle East ada orang Indonesia, wah ini bukan cuma bekerja di rumah tangga gitu, tapi juga ahli pengeboran gitu ya. Iya. Jadi mungkin tambahan sedikit. Jadi kalau negara maju, Eropa, Jerman, Amerika masuk ke Middle East, itu nilainya 100. Oke. Levelnya tuh 100. Nah, terus kalau mungkin Cina, terus Rusia mungkin levelnya 50 lah. Oke. Nah, kalau kita mulainya bukan 0 aja enggak, minus. Iya. Lu harus yakinin bahwa diri lu tuh bener-bener bukan level itu housemate itu tadi gitu. Iya deh. Stigmanya gitu ya. Stigmanya gitu ya. Itu realita. Oke. Ya. Jadi nggak boleh tersinggung. Nah sekarang lu udah berapa lama tuh di Oman itu? Dari udah berapa sumur? Dari satu sumur yang perlu waktu 2 bulan lah untuk proving gitu ya, untuk proof of concept lo akhirnya berhasil. Dan sekarang udah berapa tahun dan udah berapa sumur yang lo kelola di sana? Iya, kalau dari itu satu lapangan. Oke, satu lapangan ya. Kalau di sini satu WKP kali. Iya, satu WKP. Nah, kemudian ada juga lapangan yang punyanya Shell sama Total. Oke. Tapi ada punyanya pemerintah Oman namanya Petroleum Development of Oman. Nah, kemudian yang lapangan yang gua kerjain itu sudah namanya tahapannya full block injection. Oke. Jadi full block tuh udah injeksi terus. Nah, di sana sumurnya itu nggak kayak di sini. Di sini lurus gitu aja. Di sana tuh turun sampai 1000 meter, horizontal 1000 meter lagi. Oke. Iya, jadi bentuk L gitu. Jadi soalnya reservoirnya di situ ya? Reservoirnya gede-gede banget. Oke. Dan susah banget karena kandungan garamnya di atas 100.000 ppm. Oke. Di sini 10.000 udah tinggi. Dan berarti di sana habis itu ya masih ada proses yang lagi ya setelah di itu sih common lah di mana-mana sama. Ya. Oke. Nah itu kira-kira kalau yang sumur-sumur yang kelola itu satu kayak ekonomisannya di atas. Jadi keekonominya kira-kira antara 10 sampai $20 per incremental oil gain. Jadi kalau lo produksi ya costnya cuma 10 sampai 20 udah all in termasuk per barrel. Ya per barrel. Oke. Kalau harga minyak 70 dia untung. Masih untung. Iya gue masih ingat banget tuh yang apa ya kalau lo masih ingat apa di Amerika krisis waktu itu kan. Minyak dari sempat jadi 100 berapa dolar terus dalam waktu seminggu sampai 15 terus kan di atas 50-an tapi gue lihat waktu itu Middle East kayaknya nggak goyang-goyang amat, misalnya nggak krisis nggak resesi. Oh berarti keekonomiannya masih di bawah itu ya, ternyata benar ya kira-kira range-nya di 15 sampai 20 gitu. Kalau Shell oil 60. Shell oil 20, 60 ya. Oke.
Nah, jadi sekarang kan lu ngerti banget lah, udah bukan hanya lu paham oil and gas drilling di Indonesia, tapi juga di Oman gitu ya, dan udah ekspor. Nah, jadi sekarang tuh dan memproses minyak, proses dari pertama kali di pompa gitu ya, sampai ke konsumen gitu, lo paham. Nah, ini kan berapa ya, kira-kira 2 bulan yang lalu gitu sempat ada gonjang-ganjing mengenai oplosan tuh sebenarnya gimana sih kalau di dunia oil and gas gitu, apa di luar negeri tuh kayak gimana sih soal processing dari minyak tuh, dari pertama kali diangkat sampai masuk ke mesin mobil kita, mesin motor kita tuh kayak gimana sih, bro? Iya. Jadi sebenarnya dari produksi dari dalam reservoir, kemudian diproduksikan, kemudian disalurin ke refinery ya, baik dengan pipeline maupun dengan tanker ya. Kemudian dari situ refine itu mulai dari yang kilang. Mulai dari yang paling tinggi Avigas itu HOMC, High Octane Mogas Komponen, sampai solar, sampai bawah, sampai tadi aspal tadi yang paling bawah. Nah, lalu dari bensin sendiri ada yang low oktan. Kilang-kilang tua kita tuh cuma kalau katakanlah 60-70 oktannya. Nah, dulu kita bisa naikin oktan jadi tinggi karena apa? Kita punya namanya tetraetilet. Timbal. Tetraetilet itu bisa naikin dari 60 bisa ke 98. Ya, jadi aditifnya cuma ditetesin gitu naik drastis. Nah, itu yang tapi pakai LED itu ya. Pakai LED. Timbal ya. Iya, jadi pakai LED bisa, pakai mangan bisa. Tapi itu dilarang. Ya karena karena emisinya nggak keracunan. Racun ya. Bahkan orang jadi turun intelektualitasnya. Jadi pada berantem terus segala macem gitu. Makanya waktu itu kan ada bukan konversi ya, maksudnya grade itu dibilang harus bebas timbal, unleaded gas solid seterusnya ya. Oke. Lalu mulai tahun 2000-an diganti yang namanya High Octane Mogas Komponen. High Octane Mogas Komponen. Iya, itu kira-kira sekitar 98 sampai 100-an lah. Oktennya ya. Oktennya. Lalu dicampur sama oktan rendah sehingga jadi waktu itu kan paling rendah 88. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya adalah kita perlu impor besar-besaran HOMC. Nah, itu yang terjadi. Nah, begitu impor besar-besaran, nah kilang kita sendiri kan oktannya juga cuma di bawah-bawah. Nah, sementara ngebenerin kilang perlu waktu gitu. Jadi itulah yang namanya oplos. Oktan rendah digabung sama oktan tinggi jadi oktan tengah. Kira-kira gitu. Ya kira-kira gitulah ya. Misalnya oplos kan maksudnya ada kopi dicampur susu ya kopi susu jadinya gitu ya. Oplos itu kan bahasa Jerman, bahasa Belanda. Bahasa Belanda artinya campur. Gitu bahasa Inggrisnya mixing kan. Cuma kenapa jadi konotasi negatif banget ya bahasa oplos gitu. Iya. Padahal basic etimologinya ya itu campuran. Iya. Problemnya adalah waktu kita impor HOMC, harga HOMC jauh lebih mahal dari harga yang oktan rendah. Ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita harus mengcover harga devisa yang keluar. Nah, mau nggak mau kan dari produksi minyak dalam negeri. Iya kan? Dong, gimana pun juga ya. Betul. Nah, masalahnya produksi minyak kita tuh sekarang 600, konsumsi 1,5. 600.000 per barrel per day. Konsumsinya 1,5 juta barrel per day ya, barrel per hari. Oke. Nah, gitu. Nah itu dia. That's the key question here ya. Apalagi yang kondisi perekonomian global, seterusnya nanti juga kita nggak tahu nih. Kalau misalnya benar-benar perang dagang ini eskalasi antara Cina sama Amerika sampai jadi ada blok-blok dagang dan ada mungkin nggak tahu pasar pasar minyak dunia itu juga jadinya ada yang hanya mau supply ke negara itu aja, ada yang hanya boleh beli di sini aja. Iya. Ya mau nggak mau kan kita yang konsumsinya cukup besar ya. Kalau kita nggak punya produksi dalam negeri sendiri kita kan kacau gitu, bisa jadi krisis energi gitu. Nah, Bro Towa ngeliatnya gimana seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya kita kalau kita mikir ya, selalu kita belajar dari no need to reinvent the wheel.
Oke. Iya kan? Karena mobil udah ada roda. Lu punya Vespa udah ada rodanya. Motor udah rodanya. Ngapain bikin roda baru? Ngapain bikin roda baru? Oke. Jadi kita itu punya namanya unrecoverable resource. Unrecoverable resource itu maksudnya apa itu? Jadi ada sumber daya minyak yang nggak bisa diambil dengan teknologi sekarang. Gitu, konvensional. Nah, itu nilainya 48 miliar barrel. Gede banget. 48 miliar barrel. Cadangan kita cuma 2,64 miliar barrel. Sorry, jadi maksud lo tuh yang unrecoverable itu dengan teknologi konvensional itu nggak bisa disedot, nggak bisa diambil, nggak bisa direcovery. Padahal sebenarnya cadangannya ada. Ada. Jadi sebenarnya bukan masalah kita nggak punya minyak, kita nggak punya teknologinya dong. Nah, kita belum yang dikenal orang Indonesia belum sampai. Oke. Karena kita masih pakai textbook lama kan. Gitu. Oke, paham. Jadi kita punya cadangan cuma 2,64 dibandingkan unrecoverable kita 48. Bayang berapa kali lipatnya tuh? 12 kali lipatnya kan? Jadi 16 kali lipatnya malah mungkin. Ini menarik nih. Jadi maksud gue ya apa yang gue pahamin. Kita bilang kita ini sebenarnya minyaknya susah. Itu bukan karena minyaknya nggak ada. Karena ya teknologi kita yang nggak mau berkembang gitu. Teknologinya ya pakai teknologi yang itu aja. Makanya yang bisa dihasilkan cuma sekian gitu, 600.000 gitu ya. Oke. Nah 600.000 itu udah hebat. Dari 2,6 tadi harusnya produksi kita cuma 400. Tapi kita bisa 600, itu udah hebat. Begitu ya? Oke. Tapi itu tetap nggak cukup kan. Jadi tetap harus ngambil dari 48. Nah 48 itu dengan teknologi yang udah kita develop di Indonesia dan di Middle East, semoga kita bisa dapat dari perhitungan teknis kita sekitar 9 sampai 12 miliar tambahan. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapat tambahan 1 juta lagi. Gitu. Jadi produksi minyak kita bisa 1,5 juta barrel per hari. Nggak perlu impor? Impor tetap perlu karena kilang kita buat yang oktan tadi ya, masalah oktan tadi. Oke. Nah itu bisa membalance devisa impor. Iya. Itu. Jadi sebenarnya gini, buat supaya oktannya supaya nilai oktannya sesuai dengan spek lah, gitu. Spek lingkungan lah ya, spek lingkungan dan seterusnya. Kita memang karena kilang kita juga masih segitu aja, kita masih impor. Tapi kita perlu lebih banyak produksi dalam negeri untuk ngebalance itu tadi ya, devisa negara kita yang habis karena buat ngimpor tadi. Betul. Dan itu memang akhirnya ya teknologi yang sekarang ini udah 600.000 tuh udah bagus banget gitu ya. Bagus banget. Iya. Kita acungi jempol lah. Iya, tapi tetap nggak cukup karena nggak cukup, ya. Harus ngambil dari 48 kalau mau jadi jutaan tadi. Iya. Jadi sebenarnya udah cukup. It's good enough, but we need to do better gitu. Iya, karena need-nya luar biasa. Karena kayak kebutuhannya segitu ya. APBN-nya juga nggak ada duitnya. Itulah. Oke. Gitu. Wow. Jadi meluas ini ya. Jadi maksudnya kan awalnya teknologi kita ada teknologi mungkin juga baru sekarang nih kita ngerti nih bahwa teknologi buat menyedot minyak itu nggak itu aja sebenarnya, masih ada ruang untuk inovasi ya, dan justru disitulah gitu. Iya. Dan kadang-kadang yang bisa kita bilang cadangan kita sekian gitu, tadi berapa 2,6 juta itu kalau kita mengandalkan teknologi yang ada gitu ya. 2,6 miliar 2,6 miliar kalau menggunakan teknologi yang ada. Tapi kalau misalnya kita mau berinovasi dan mungkin nanti Bro Toa bisa terangkan lebih lanjut apa yang bisa dilakukan nanti. Itu ternyata yang 48 miliar tuh bisa, dan sekurang-kurangnya bisa disedot lebih banyak sehingga mengurangi defisit devisa saat ini ya. Nah, oke. Sebelum kita ngomong nanti ke teknologi gimana cara itu, yang tadi 2,6 bisa jadi 48 miliar tadi ya, teknologi pengomborannya itu. Nah, kilangnya sendiri kan sebenarnya problem juga ya. Kan anggaplah kita cita-citanya ya mengurangi impor high octane tadi itu ya. Kilang kita mesti diapain gitu kalau gitu. Dan itu kira-kira investasi butuh jangka panjang jangkanya berapa tahun gitu kira-kira. Kilang kita tuh kan banyak yang udah tua-tua ya. Tapi kita revamp kilang itu mahal. Jadi bisa sampai 50 triliun, bisa sampai nah, duitnya aja kan juga pas gimana gitu kan. Sekarang pertanyaannya sederhana. Oke, kita sedikit-sedikit lah kita revamp. Tetapi yang paling penting devisa ini harus balance dulu.
Oke. Ya kan. Nah, devisa balance itu kita bisa mengkonversi 48 miliar tadi menjadi, katakanlah nggak usah banyak-banyak lah, 20-25%-nya. Dapat kita 9 miliar kan. Itu ekivalen dengan produksi 1 juta barrel, bro. Oke. Tambahan loh. Iya. Gitu. Wah, nilai investasinya 50 triliun ya. Ya. Nah, kalau produksi minyak tadi dengan mengkonversi tadi nggak sampai segitu. Tadi dibilang kilangnya tua-tua. Maksudnya setua apa sih? Tahun 90-an kah? Tahun berapa sih? 70-an. Waduh. 76, 77. Tuh kilang Cilacap tuh udah tua banget. Iya. Ya, pas ini ya, pas apa kira-kira zaman Pak Harto lah. Zaman Pak Harto pas embargo minyak itu pas embargo minyak krisis energi di Amerika itu kan gara-gara negara-negara Middle East gitu waktu itu ngeblok sini. Oke, nge-embargo itu. Oke, paham. Jadi sejak itu kita belum ada investasi baru gitu, kilang. Ada, jadi di Balongan kemudian Rifam Cilacap, di mana-mana ada, tapi nggak ngekejar dengan konsumsi kita. Oke, iya. Oke, so that's one thing ya. Jadi maksudnya one thing ya, maksudnya kilang, oke lah, emang kira-kira butuh 50 triliun untuk nge-revamp seterusnya itu ya. Nah, sekarang masuk ke yang tadi itu, yang gimana caranya supaya yang 48 miliar itu bisa, yang tadinya unrecoverable jadi recoverable gitu kan kira-kira. Nah, itu gimana caranya? Oke, jadi based on dari conventional knowledge yang ada tadi, ya itu udah dicoba lah gitu. Itu very expensive untuk jadi kira-kira costnya $100 per barrel. Ya nggak ekonomis. Nggak ekonomis kan. Nah, sementara kita di Oman, di Kuwait, di Sudan, di Meksiko, di Kanada segala macam, itu costnya cuma 10-20 dengan teknologi kita. Gitu. Nah, kalau itu kita coba terapkan di sini, nah itu semoga kita bisa meningkatkan produksi sangat signifikan karena costnya murah dan nggak perlu capex, hanya opex, operation expenditure aja. Jadi gini. Maksud lu yang sekarang udah proven di Oman dengan anggaplah $20 per barrel gitu. Itu bisa kalau dicoba di sumur-sumur kita itu bisa gitu untuk kira-kira bisa untuk 20, ya berarti kan keekonomiannya berarti ya di atas 20 gitu ya. Lebih murah dari 20. Harusnya lebih murah. Iya, karena transportnya ke sana mahal. Iya benar juga ya. Di sini buat konsumsi dalam negeri gitu ya, dan sumur-sumur mungkin di Pulau Jawa gitu ya. Iya, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oke. Ya dan mungkin ya living costnya juga nggak setinggi di Oman gitu kali ya. Betul. Buat tenaga kerjanya. Oke. Nah, itu kenapa belum pernah diuji cobakan di Indonesia, bro? Udah berhasil. Ada kira-kira sekitar lebih dari 30 lapangan yang sudah, dan yang untuk continuous injection dan bahkan sudah full scale itu sudah kira-kira 3-4 lapangan lah. Gitu. Iya. Seperti itu. Cuma tadi karena mazhabnya beda kan. Mazhabnya tadi adalah mazhab yang tarik dan dorong tadi. Konvensional lah. Sementara mazhab kita adalah mazhab make a friend. Gitu. Itu tuh bedanya itu. Maksudnya make a friend gimana sih? Kalau gua tahu lah pasti ada proprietary komponen di sini kan. Coba sih make a friend itu maksudnya gimana sih? Masukin something yang akhirnya bersenyawa dengan itu terus ditarik. Maksudnya gimana? Ini contoh nih minyak ya. Gelas ini minyak. Ini batunya. Oke. Kalau dalam yang konvensional, ini si minyak ini ditarik-tarik dari atas. Di stripping namanya. Nah, pertanyaannya, kalau ikatan antara minyak dengan batuan lebih kuat daripada yang narik tadi, ya kan nggak ketarik kan? Iya kan? Nah, sementara dengan teknologi kita, si teknologi kita ini kita bikin cantik, bawa ke salon dulu. Nah, udah bikin cantik terhadap si batu ini, batunya tertarik kan? Batunya tertarik. Iya, make a friend sama batu. Nah, udah si minyaknya lepas sendiri karena dilepasin sama batu gitu. Itu dengan proses-proses kimia tadi ya? Iya. Itu di kimia namanya affinity. Dan affinity, ketertarikan. Dan lo menginjek something, suatu chemical solution lah mungkin ke salon itu untuk supaya nanti ada reaksi affinity tadi di batu dan jadi make a friend sama batu. Jadi minyaknya lepas sendiri, nggak pakai tekanan, nggak pakai apa. Itu aja. Wah, itu menarik banget ya. Makanya cocok nih podcast kita nih, make a friend.
Make a friend ya. Iya, make a friend. Make a friend sama anak PL, make a friend juga sama batu supaya minyaknya bisa. Iya, itu knowledge-nya sederhana banget sebenarnya. Oke. Iya. Itu. Nah, data-data seperti ini sebenarnya ya apa? Gimana sih komunitas migas Indonesia tuh menerima apa namanya? Bagaimana penerimaan lah komunitas industri migas kita tuh terhadap teknologi-teknologi seperti ini sih, Bro? Iya, jadi teknologi yang diterima di Indonesia itu kan yang dibawa sama Barat, Chevron, apa dan itu dasarnya adalah ahli-ahli dari Amerika kan. Nah, sementara di sana kan yang develop kan shale oil apa, jadi mechanical. Jarang banget yang ngeran chemical kecuali CO2, steam ya gitu. Nah, sehingga mereka masih pakai konsep lama. Itu 30-40 tahun nggak berubah. Itu aja gitu. Sementara kita riset intensif. Itu tau nggak sebabnya kenapa? Karena kita dibilang even my housemate come from your country. karena dianggap enteng mulu ya. Iya dong. Aduh, karena lo dianggap enteng kan harus luar biasa effort kita dari minus jadi 100. Kalau dia udah 100 kan. Nggak perlu effort lagi gitu. Jadi sekarang ini posisinya ada teknologi anak bangsa yang udah berkibar lah di Oman dan mampu ya. Di Oman, Kuwait, Afrika, North gitu? Amerika ya. Wow. Dan sebenarnya mampu mungkin nggak menyelesaikan keseluruhan industri migas Indonesia lah ya. Iya. Tapi sebagian besar bisa lah gitu ya. Iya, insya Allah begitu. Wah, nah oke. Roadmapnya sekarang seperti apa nih kira-kira? Kalau misalnya kita untuk merealisasikan itu tadi dan anggaplah tadi supaya 1,5 juta barrel per day itu roadmapnya seperti apa nih bisa kita lakukan? Pertama adalah sadar bahwa kita ini urgent perlu devisa untuk bayar impor. Sense of urgency-nya. Iya. Pertama ya harus mulai di situ. Itu dulu. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kita punya resource, harta karun. Nah, kita nggak usah terlalu hebat, merasa maksudnya kita jadi invention, enggak. Kita ikutin Amerika aja waktu develop shale oil. Ya. Gua belajar coal bed methane ya dengan ini di US ya tahun itu. Mereka masih mulai shale oil, no result. Ngerjain nggak keluar, ini lagi nggak keluar, ngebor nggak keluar. Baru tahun 2000-an dia bisa keluar. Jadi emang nggak ada yang instan ya di. Iya, 20 tahun dia research. Wow. Gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia punya resource yang namanya shale itu 5.000 billion barrel. 5.000 billion barrel. Nah, reserve-nya sekitar 200-an. Makanya dia bisa ngasilin yang namanya shale oil sama shale gas itu ekuivalen dengan 30 billion barrel. 30 million barrel per hari. Shale oilnya 10 juta, 9,9 berapa, sisanya gas. Jadi kan pertama sense of urgency. Kedua tadi develop inovasi gitu ya. Ya, terus kita sadar kita punya resource yang bisa di kita punya awareness bahwa kita punya, we do have the resource. We just need to develop the technology gitu. To do the best gitu. Mungkin kita tuh kayak orang di atas emas. Tapi nggak tahu nih mau diapain. Nah, cuma karena udah berdebat nggak beres-beres gitu. Intinya itu. Wah, ini menarik banget ya bro ya. Dan semoga deh harapan kita ya coba kita inilah karena kebutuhannya juga ada urgent, mungkin semoga ada sense of urgency dan supaya kita juga optimis nih. Bahwa sebenarnya solusinya ada. Barangnya ada, solusinya ada. Ya let's give it a shot lah ya, karena kita juga memang kebutuhannya sangat mendesak juga. Kita nggak mau jadi ketergantungan terhadap produk luar negeri terlalu tinggi. Apalagi nanti kalau misalnya ya dalam skenario terburuk gitu ya, kita mesti benar-benar kalau kita nggak punya resource sendiri, kita bisa krisis energi gitu ya. Krisis energi itu lebih parah dari krisis pangan. Banget ya. Karena orang punya makanan, tapi kalau nggak punya energi gimana mau bawa kemana-mana kan? Bener banget. Gitu. Nah yang kedua, kita punya gas banyak. Nah gas itu dalam teknologi yang sekarang itu bisa menggantikan posisi LPG dengan simple.
Gimana tuh? Iya, jadi LPG tuh wah LPG impor sampai $10 billion. Iya, kenapa? Iya kan? Kenapa itu? Nah, padahal lu bisa dengan teknologi yang sama tadi itu menggantikan itu tadi. Taruh si gas dengan tekanan yang rendah dengan teknologi tertentu bisa didistribusikan ke masyarakat luas gitu ya. Pakai gas alam yang ada di kita, no subsidi. Dengan harga segitu ya? Dengan harga segitu. Iya, jadi nggak pakai subsidi, barangnya ada, nggak usah impor. Nah, jadi dua-duanya nih kita punya oil, kita punya gas gitu untuk rumah tangga. Dengan teknologi tadi make a friend. Make a friend tadi, intinya tuh make a friend. Jadi make a friend tuh kalau yang tadi dibawa keluar, yang ini make a friend gasnya dimasukin ke dalam. Wah, luar biasa. Jadi intinya teknologi make a friend lah. Teknologi make a friend ya. Itu kayaknya topik kita hari ini. Intinya make a friend. Waduh, dan emang bener juga di taman belakang di mana anak-anak PL tuh make a friend ya. Iya, itu penting. Oke. Wah, terima kasih banget Bro Toha nih atas pencerahannya, dan untuk Om Bro sekalian jangan lupa like and subscribe ya. Dan yang paling penting juga kita tetap harus make a friend. Oke, terima kasih untuk Bro Toha. Oke. Thank you ya. Bro.